Perkenalkan, saya Galuh Kusuma Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi normal multivariat. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Distribusi normal multivariat merupakan suatu distribusi yang diperoleh dari perluasan distribusi normal univariat, di mana perbedaannya dilihat dari dimensinya. Untuk multivariat, dimensi yang digunakan lebih dari 2 atau P lebih dari 2. Nah, distribusi normal multivariat memiliki lebih dari satu variabel di mana lebih dari satu variabel tersebut memiliki joint distribution. Nah, apa itu joint distribution? Joint distribution merupakan distribusi gabungan dari dua peubah acak. Kemudian, distribusi normal multivariat digunakan dalam banyak teknik multivariat karena banyak teknik multivariat yang menggunakan asumsi-asumsi multivariat. Kemudian, sama seperti dalam distribusi univariat, distribusi normal multivariat memiliki sifat robust, yaitu berlaku central limit theorem atau teorema limit pusat dan law of large number. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi distribusi normal multivariat. Nah, jika P dimensi adalah vektor dari variabel acak di mana X-nya adalah X1, X2 sampai dengan XP dengan XI-nya yaitu lebih dari minus tak hingga dan kurang dari tak hingga dengan I sama dengan 1, 2 sampai dengan P. Kemudian jika X-nya berdistribusi NP di mana P-nya adalah banyaknya variabel atau P adalah dimensi dengan parameternya adalah vektor mu dan matriks kovarian sigma adalah P variat multivariat normal dengan rata-rata mu dan varians kovarians matriks sigma. Dikatakan mempunyai distribusi multivariat normal jika fungsi kepadatannya yaitu 1/2 pi pangkat P pangkat 2 dikalikan dengan determinan sigma pangkat min setengah dikalikan dengan eksponen dikalikan dengan minus setengah dikali dengan vektor X dikurang vektor mu transpose dikali dengan inverse sigma dikalikan dengan vektor X dikurang vektor mu. Nah, apa itu mu? Mu merupakan vektor min yaitu mu1, mu2 sampai dengan mu p karena ada p variabelnya. Lalu sigma merupakan matriks kovarians dari X yaitu matriks yang berukuran p kali p karena kita punya X-nya adalah X1, X2 sampai dengan XP. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat distribusi normal multivariat. Nah, jika X adalah suatu random vector X1, X2, X3 sampai dengan XP terdiri dari sebanyak P variabel adalah berdistribusi normal multivariat, maka sifat yang pertama yaitu kombinasi linear dari komponen-komponen dari X terdistribusi secara normal. Contohnya seperti ini. Jika kita memiliki X adalah multivariat normal terdiri dari X1, X2, dan X3. Kemudian kita memiliki Y, di mana si Y adalah 2X1 ditambah 2X2, maka karena X1 dan X2 adalah berasal dari X yang terdistribusi normal multivariat, maka si Y yang merupakan kombinasi linear dari si X juga berdistribusi normal. Nah, yang kedua, jika X berdistribusi normal multivariat, maka semua himpunan bagian dari komponen X juga berdistribusi normal multivariat. Nah, yang ketiga, jika kovarian bernilai 0, maka komponen yang bersesuaian saling bebas atau independen. Yang keempat, sebaran bersyarat dari semua variabel berdistribusi multivariat normal. Jika X-nya adalah X1, X2 berdistribusi normal multivariat dengan mu-nya adalah vektor min mu1, mu2 dan sigma-nya adalah sigma 11, sigma 12, sigma 21 dan sigma 22 dan determinan sigma 22-nya lebih dari 0, maka distribusi bersyarat untuk X1 tidak saling bebas dengan X2 adalah
normal dengan rata-rata nu1 ditambah sigma 12 sigma 22 dikali dengan x2 dikurang dengan nu2, dan kovariannya adalah sigma 11 dikurang dengan sigma 12 dikali sigma 22 pangkat min 1 dikali dengan sigma 21. Sekarang kita akan lanjut ke statistik deskriptif data multivariat. Nah, statistik deskriptif dalam analisis multivariat mencakup yang pertama yaitu ada means. Sample means bisa kita hitung untuk setiap variabelnya, sehingga kita akan punya x bar k, yaitu min x bar pada setiap variabel ke k, sehingga kumpulan min tersebut akan membentuk suatu vektor min, yaitu vektor x bar. Nah, yang kedua ada variance. Sample variance pada variabel ke k, yaitu sk kuadrat sama dengan skk, ini artinya sama saja. Nah, di sini masih menggunakan rumus variance untuk masing-masing variabel. Kemudian yang ketiga ada covariance. Sampel covariance juga tetap sama. Ini adalah covariance antara variabel ke i terhadap variabel ke k. Antara varian dan covarian ini direpresentasikan dalam suatu matriks bersama, sehingga keduanya akan membentuk namanya matriks varian covariance. Nah, yang keempat ada korelasi. Karena ini ada lebih dari satu variabel, pasti akan ada interaksi antara variabel. Nah, RIK ini adalah korelasi antara variabel ke I dan variabel ke K. Maka setelah itu akan membentuk matriks korelasi. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Nah, diambil sampel 4 jenis buah dari transaksi di toko Bulletproof untuk meneliti sifat penjualan buah. Setiap jenis buah memberikan antara lain jumlah buah yang terjual dan jumlah total setiap penjualan. Misal variabel pertama adalah nilai penjualan dalam dolar dan variabel kedua adalah jumlah buah yang terjual. Nah, misalkan ada data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jadi variabel pertama adalah nilai dalam dolar dan variabel kedua adalah jumlah jenis buah yang terjual. Kemudian di sini kita mempunyai 4 item, 4 jenis buah yaitu semangka, apel, mangga, dan durian. Nah, di sini variabel menjadi baris dan item menjadi kolom. Jadi jangan tertukar. Nah, jadi bagaimanakah korelasi datanya? Langsung saja. Jadi data di atas bisa kita representasikan dalam bentuk array. Array data dalam bentuk matriks sebagai berikut. X-nya adalah 40, 50, 46, 56, kemudian 5, 5, 6, 4. Sehingga di sini kita bisa hitung, kita akan peroleh vektor means dari data tersebut adalah x bar sama dengan 48 dan 5. Nah, caranya tetap sama seperti ini, kita hitung masing-masing mean dari masing-masing variabelnya. Kemudian, matriks varian kovarian dari sampel yang kita hitung. Nah, pertama hitung variannya dulu. Varian variabel S11, kemudian hitung varian variabel kedua S22, kemudian kita hitung covariance antara variabel 1 dan 2, dan ingat covarian antara variabel 2 dan 1 itu adalah sama, yaitu covarian 1 dengan 2 karena sifatnya simetris, sehingga S21 sama dengan S12. Nah, sehingga matriks varian kovariansnya adalah sebagai berikut. 34 ini adalah varian pertama, 0,5 varian kedua, dan min 2,5 adalah covariance antara kedua variabel. Nah, korelasinya bisa kita hitung. R12-nya adalah min 0,60 dan R21-nya adalah sama dengan R12, sehingga matriks korelasinya didapatkan sebagai berikut. 1, min 0,60, min 0,60, dan 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Ramasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang distribusi sampling. Adapun pengertian distribusi sampling adalah distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul dari penggunaan sampel. Jadi dalam distribusi sampling kali ini, kita akan menggunakan sampel sebagai pengukuran atau parameter dalam pengukurannya. Kemudian dalam distribusi sampling juga terkenal atau yang biasa digunakan adalah istilah populasi dan sampel. Pengertian populasi adalah sekumpulan individu atau objek yang memiliki karakteristik yang sama dan menjadi objek pengamatan atau penelitian. Banyaknya anggota suatu populasi dinamakan ukuran populasi atau biasa dilambangkan dengan N besar. Kemudian selanjutnya ada sampel. Pengertian sampel adalah bagian dari anggota populasi yang dipilih karena karakteristiknya diharapkan mampu mewakili dan menggambarkan karakteristik populasi. Banyaknya anggota suatu sampel dinamakan ukuran sampel, biasa dilambangkan dengan huruf N kecil. Selanjutnya, untuk jenis distribusi sampling, pada materi kali ini ada 4. Yang pertama adalah distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling beda dua rata-rata, distribusi sampling proporsi, dan yang terakhir adalah distribusi sampling beda dua proporsi. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata. Pengertian distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Langsung lanjut kepada contoh soal nomor 1 atau contoh soal distribusi sampling rata-rata adalah sebuah populasi berukuran 5 yang anggotanya 6, 7, 8, 9, dan 10 dan sampelnya berukuran 2. Buatlah distribusi sampling rata-ratanya jika pengambilan sampelnya dilakukan tanpa pengembalian. Dari soal diketahui adalah populasi berukuran 5, maka populasi dilambangkan dengan N besar sama dengan 5. Dan rata-rata dapat dibentuk sampelnya berukuran 2, maka sampel yang dilambangkan dengan N kecil sama dengan 2. Dan anggotanya adalah 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk membuat distribusi sampling rata-ratanya, kita harus menentukan banyak sampel yang dapat dibentuk. Adapun rumus untuk menentukan banyak sampel itu merupakan kombinasi antara populasi dan sampel. Di sini adalah populasinya sama dengan 5 dan sampelnya sama dengan 2. Jadi kombinasi 5 dengan 2. Kemudian menghasilkan 10. Maka sampel yang dapat dibentuk pada distribusi sampling rata-rata kali ini adalah 10 sampel. Seperti yang telah tertera pada layar, sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. 6 dengan 7 dengan rata-ratanya adalah 6,5, yaitu dengan 6 tambah 7, 13 dibagi 2 karena sampelnya ini 2, jadi 6,5. 6 tambah 8 dibagi 2, 14/2 sama dengan 7, dan seterusnya. Kemudian di sampingnya sudah tertera di tabel distribusi sampling. Di sini adalah rata-rata yang mendapatkan dari 10 sampel yang telah ditentukan tadi. Kemudian di sampingnya adalah tabel frekuensinya. Dapat kita lihat bahwa munculnya rata-rata sama dengan 6,5 memiliki frekuensi muncul 1 kali. Kemudian rata-rata 7 juga muncul sebanyak 1 kali. 7,5 muncul sebanyak 2 kali pada sampel nomor 3 dan sampel nomor 5. Kemudian 8 muncul sebanyak 2 kali, 8,5 muncul sebanyak 2 kali, 9 muncul 1 kali, dan 9,5 juga muncul 1 kali pada sampel terakhir. Maka dari itu, jumlah frekuensinya harus sama dengan jumlah banyaknya sampel, yaitu 10. Selanjutnya, yang kedua ada distribusi sampling beda dua rata-rata. Pengertian distribusi sampling sendiri adalah distribusi dari perbedaan dua besaran rata-rata yang muncul dari dua populasi. Misalkan dua populasi normal atau dilambangkan dengan N1 dan N2 memiliki rata-rata MEN1 dan MEN2
dan simpangan baku masing-masingnya, yaitu simpangan baku 1 dan simpangan baku 2. Dari kedua populasi N1 dan N2 tersebut diambil sampel acak, yaitu karena sampel dilambangkan dengan N kecil, maka lambangnya adalah N kecil, N1 dan N2. Dengan rata-rata masing-masing X1 dan X2, lalu cari kedua rata-rata itu, dihitung semua bedanya. Contoh soal yang kedua, misalkan rata-rata telur yang dihasilkan oleh ayam A dan B biasa tiap bulannya masing-masing adalah 50 dengan simpangan baku 15 dan 12 dengan simpangan bakunya 10. Jika diambil sampel acak 5 ekor ayam A dan ayam B sebanyak 20 ekor, tentukan yang A beda rata-rata jumlah telur sampel, B simpangan baku rata-rata jumlah telur sampel, dan C probabilitas beda rata-rata jumlah telur ayam A dan B lebih dari 40 butir. Untuk penyelesaian soal nomor 2, kita misalnya ayam A itu merupakan ayam ke-1 atau ayam B adalah ayam kedua. Jadi di sini adalah mean 1 atau rata-rata 1 adalah 50, simpangan baku yang 1 atau ayam A adalah 15 dan sampel yang diambil dari populasi 1 atau populasi ayam A adalah 5 ekor. Selanjutnya yang kedua, rata-rata yang kedua atau mean kedua sama dengan 20, kemudian simpangan baku yang kedua adalah 10 dan sampel yang diambil dari populasi atau ayam B yang kedua adalah 20 ekor. Kemudian penyelesaian soal pertama adalah beda rata-rata. Beda rata-rata dengan rumus rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata sampel kedua sama dengan rata-rata pertama dikurangi rata-rata kedua. Yang kita ketahui bahwa rata-rata pertama adalah 50 dan rata-rata kedua sama dengan 20. Maka didapatkan 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Jadi beda rata-ratanya sama dengan 30. Yang selanjutnya yang B adalah simpangan baku rata-rata. Dengan rumus yaitu rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata sampel kedua. Sama dengan rumusnya adalah akar simpangan baku pertama kuadrat dibagi sampel pertama ditambah simpangan baku kedua dikuadratkan per sampel kedua, kemudian sama dengan akar yang kita ketahui simpangan baku yang pertama adalah 15 dikuadratkan kemudian dibagi 5 mendapatkan hasil 45 ditambah 10 yaitu dari simpangan baku yang kedua dikuadratkan dibagi 20 sama dengan 5. Akar 45 ditambah 5 sama dengan akar 50 sama dengan 5 akar 2 atau dalam bilangan desimalnya 7,08. Melanjutkan soal yang C adalah probabilitas beda rata-rata jumlah telur ayam A dan B lebih dari 40 butir. Yang kita ketahui bahwa beda rata-rata yang dicari atau probabilitas yang dicari adalah lebih dari 40 butir. Untuk itu kita tentukan nilai Z-nya terlebih dahulu dengan rumus sampel pertama atau dikurangi sampel kedua atau yang dimaksud di sini adalah 40 butir karena yang dicari adalah lebih dari 40 butir. Dikurangi dengan rata-rata pertama dikurangi rata-rata kedua yaitu sudah kita hitung sebelumnya pada soal A yaitu 30. Dan simpangan baku rata-ratanya adalah 7,08. Jadi 40 dikurangi 30 dibagi 7,08 sama dengan 1,42. Maka probabilitas beda rata-rata lebih besar 40 butir sama dengan probabilitas nilai Z lebih besar 1,42. Dalam penelitian biasa nilai probabilitas menggunakan nilai 0,5 kemudian ditambah 0,4265 sama dengan 0,9265. Jadi probabilitas beda rata-rata jumlah telur ayam A dan B lebih dari 40 butir adalah 0,9265. Sebelumnya, dari mana untuk mendapatkan angka 0,4265 kita dapat tabel Z karena kita menggunakan 0,5 kemudian pada kisaran 1,4 ditarik
Kemudian maka kita akan mendapatkan hasil 0,4265 seperti yang telah kita selesaikan sebelumnya. Kemudian selanjutnya pada distribusi sampling proporsi. Pengertian distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Digunakan untuk mengetahui persentase atau perbandingan antara dua hal yang berkomplemen seperti persentase positif COVID dan negatif COVID, misalnya, atau persentase pemilih dan bukan pemilih di suatu pemilu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk contoh soal nomor 3 atau contoh soal distribusi sampling proporsi, di sini adalah sebuah populasi yang beranggotakan 6 orang, 3 diantaranya positif COVID dan yang lainnya negatif COVID. Apabila diambil sampel yang beranggotakan 3 orang, proporsi atau banyaknya sampel untuk ketiga anggota sampel positif COVID, 2 positif COVID dan 1 negatif COVID, 1 positif COVID dan 2 negatif COVID, dan ketiganya negatif COVID dapat diketahui dengan syarat di sini adalah pemilihan sampel tanpa pengembalian. Misalnya, kemudian anggota populasi ABC untuk positif COVID dan XYZ untuk negatif COVID. Untuk menyelesaikannya, kita ketahui bahwa jumlah populasi seluruhnya atau N besar sama dengan 6. Kemudian diambil sampelnya adalah 3. Terlebih dahulu kita tentukan banyak sampel yang dapat kita tentukan dengan kombinasi populasi dengan sampel, sama dengan kombinasi 6 dan 3 sama dengan 720 per 36 sama dengan 20. Maka kita mendapatkan 20 sampel di sini. Dan di sini sudah ada tabel tentang distribusi sampling proporsinya. X sama dengan 3, yaitu berarti 3 positif dan 0 negatif. Seperti di sini ada A, B, C, yaitu sesama positif semua. Hanya muncul karena X sama dengan 3, maka proporsi untuk rumus proporsinya adalah X per N atau X dibagi jumlah sampel. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1, dan frekuensinya di sini muncul 1 kali. Kemudian X sama dengan 2, 2 positif 1 negatif, yaitu berarti sama dengan X-nya sama dengan 2 dibagi 3, 2 per 3 sama dengan 0,67. Di sini muncul sebanyak 9 kali. Selanjutnya X sama dengan 1, yaitu terdiri 1 positif COVID dengan 2 negatif COVID, berarti 1 dibagi 3 sama dengan 0,33, muncul sebanyak 9 kali frekuensinya. Kemudian sampel yang terakhir yaitu 0 positif COVID dengan 3 negatif COVID, kemudian 0 dibagi 3 sama dengan 0, muncul sebanyak 1 kali, yaitu pada sampel terakhir XYZ. Di sini ada keterangannya bahwa P sama dengan positif COVID dan N sama dengan negatif COVID. Adapun anggota-anggota dari sampel yang mungkin terjadi, yang pertama 3 positif dan 0 negatif itu anggotanya ABC, kemudian 2 positif 1 negatif A, BX, ABY, ABZ, dan seterusnya sebanyak 9 kali muncul pada sampel kali ini. Kemudian 1 positif 2 negatif AXY, AXZ, AYZ yang juga 9 kali muncul, dan sampel yang terakhir adalah 0 positif dengan 3 negatif COVID, yaitu XYZ 1 kali muncul. Selanjutnya tentang distribusi sampling beda proporsi. Jadi pengertian distribusi sampling beda dua proporsi adalah distribusi dari perbedaan dua besaran proporsi yang muncul dari dua populasi. Misalkan terdapat dua populasi N1 dan N2, kemudian diambil sampel acak, yaitu N kecil karena lambang dari sampel yaitu N kecil 1 dan N2 dengan P1 dan P2, maka beda antara kedua sampel proporsi dapat dihitung dengan P1 dikurangi P2 akan membentuk suatu distribusi, yaitu distribusi sampling beda proporsi. Contoh soal yang keempat yaitu sebanyak 35% dari pelamar kerja diterima bekerja di bank unggul,
Mereka tahun sebelumnya pernah melamar, tapi tidak diterima. Sebanyak 30% dari pelamar kerja yang belum pernah melamar di tahun sebelumnya, tahun ini diterima di bank tersebut. Apabila diambil sampel acak sebanyak 250 pelamar, baik yang belum pernah melamar maupun yang pernah melamar. Berapa probabilitas bahwa beda proporsi yang pernah melamar dan akhirnya diterima tahun ini dengan yang belum pernah melamar yang juga diterima tahun ini adalah kurang dari 2%. Untuk penyelesaiannya, setelah kita ketahui bahwa pada populasi 1 itu sama dengan 35% atau sama dengan 0,35, untuk proporsi yang kedua adalah 30% sama dengan 0,3, dan untuk sampelnya sendiri itu pada populasi 1 dan 2 sama-sama 250. Kemudian untuk beda proporsinya adalah proporsi 1 dikurangi proporsi 2 sama dengan 0,35 dikurangi 0,3 sama dengan 0,05. Dan proporsi pada sampel 1 dan 2 adalah kurang dari 2% atau sama dengan 2% sama dengan 0,02. Sebelum mencari probabilitas, kita harus menentukan nilai Z-nya, yaitu rumus nilai Z proporsi sampel 1 dikurangi proporsi sampel 2 dan proporsi pada populasi 1 dikurangi proporsi pada populasi 2 dibagi simpangan baku rata-ratanya. Kemudian didapatkan hasil 0,02 setelah kita hitung tadi untuk proporsi sampel, kemudian dikurangi 0,05 yaitu proporsi populasinya, 4 akar 0,3 dikurangi 0,65 per 250 ditambah 0,3 dikali 0,7 per 250 sama dengan negatif 0,71. Maka untuk menghitung probabilitasnya Z kurang dari 0,71, untuk probabilitasnya kita biasa menggunakan 0,5 secara umum, kemudian dikurangi 0,2734 mendapatkan hasil 0,2266 atau 22,66% probabilitas yang diterima tahun ini. Untuk mendapatkan nilai 0,2734 kita kembali ke tabel Z, yaitu karena kita menggunakan 0,5 kemudian dia menggunakan 0,7 dan didapatkan hasil yaitu 0,2734. Sekian saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Gilang Muhammad Hasbilahani. Kali ini saya akan membahas hypothesis testing. Adalah sebuah tindakan dalam statistika di mana seorang analisis menguji sebuah asumsi terhadap suatu parameter. Metodologi yang digunakan oleh analis bergantung pada data yang digunakan dan tujuan analisis. Digunakan untuk menilai kelogisan suatu hipotesis menggunakan sampel data. Data tersebut dapat berasal dari suatu populasi atau data generating process. Pemaparan, di suatu taman bermain, dianggap rata-rata usia anak-anak yang mengunjungi taman tersebut berumur 5 tahun. Maka diketahui untuk grafik two-tail, HO mu sama dengan 5, H1 mu tidak sama dengan 5. Untuk grafik one-tail, left tail, HO mu lebih dari sama dengan 5. H1 mu lebih kecil daripada 5. Untuk right tail, HO mu lebih kecil sama dengan dari 5 dan H1 mu lebih besar daripada 5. Dengan HO hipotesis 0, H1 hipotesis alternatif, mu perkiraan rata-rata, dan alfa penentu bantahan. Kemudian ada uji statistika, Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma dibagi akar N. Dengan Z adalah nilai kritis, X adalah rata-rata hasil penelitian, sigma adalah standar deviasi, dan N adalah populasi. Kemudian ada tabel kumulatif kurang dari dan tabel kumulatif dari mean. Kedua tabel ini akan digunakan saat penyelesaian soal-soal. Kemudian, contoh soal. Sebuah posyandu melakukan penimbangan bayi. Seorang perawat posyandu memperkirakan bahwa rata-rata bayi yang ditimbangi seberat 3 kilo. Ternyata, rata-rata berat bayi yang ditimbangi hari itu adalah 3,4 kilo. Dari laporan juga terdata ada
38 bayi yang ditimbang. Misalkan berat bayi terdistribusi normal dengan standar deviasi sigma sama dengan 2,2, apakah dengan alfa sama dengan 0,04, rata-rata berat bayi dapat berubah. Diketahui X sama dengan 3,4, mu sama dengan 3, N sama dengan 38, sigma sama dengan 2,2, alfa sama dengan 0,04. Kemudian pembahasannya, two-tailed, H0, mu sama dengan 3, H1, mu tidak sama dengan 3. Dapat dilihat 0,02 ini adalah hasil bagi 2 dari 0,04. Pada tabel kumulatif kurang dari, kita harus mencari yang paling mendekati 0,02. Dapat dilihat yang mendekati 0,02 di sini adalah 0,0202. Kemudian lihat pada baris paling atas kolomnya yaitu 0,05. Kemudian lihat kolom yang paling kiri yaitu negatif 2. Jika dijumlahkan maka didapatkan hasil yaitu Z sama dengan 2,05 atau Z sama dengan negatif 2,05. Kemudian ada tabel kumulatif dari Mean. Kali ini kita harus mencari yang paling mendekati 0,48. Dari mana nilai 0,48? 0,48 ini didapat dari nilai 0,5 yang dikurangi dengan 0,02. Kemudian ditemukan yang paling mendekati dengan 0,48 adalah 0,4798. Kemudian kita perhatikan baris yang paling atas adalah 0,05 dan kolom yang paling kiri adalah 2. Sama halnya dengan nilai Z yang sebelumnya, yaitu Z sama dengan negatif 2,05 atau Z sama dengan 2,05. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya, kita perlu melakukan uji dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma dibagi akar N, yaitu Z sama dengan 3,4 dikurang 3 dibagi 2,2 dibagi akar 38 dan hasilnya Z sama dengan 1,12. Jika negatif 2,05 lebih kecil daripada Z atau Z lebih besar daripada 2,05, maka HO terbantahkan atau H1 dapat didukung. Setelah ditemukan nilai Z, yaitu Z sama dengan 1,12, tidak lebih besar daripada 2,05, sehingga rata-rata berat bayi tidak dapat berubah dengan alfa sama dengan 0,04. Contoh soal ini diselesaikan dengan tabel distribusi Z. Kemudian, contoh soal yang diberikan adalah sama. Yang berbeda di sini hanyalah nilai alfa, yaitu alfa sama dengan 0,5. Kemudian kita memiliki grafik two-tailed dan grafik left-tailed. Kedua nilai tersebut digunakan untuk mencari tahu nilai Z, 0,674. Sama seperti sebelumnya, kita perlu melakukan uji. Z sama dengan 3,4 dikurang 3 dibagi 2,2 dibagi akar 38. Jika negatif 0,674 lebih kecil dari Z atau Z lebih besar dari 0,674, maka HO terbantahkan atau H1 dapat didukung. Setelah ditemukan nilai Z, yaitu sama dengan 1,12, nilai Z tersebut lebih besar dari 0,674 sehingga rata-rata berat bayi dapat berubah dengan alfa sama dengan 0,5. Soal ini diselesaikan dengan tabel distribusi T. Sekian dari saya, terima kasih. Simple regresi linear sederhana. Cakupan materi. Yang pertama, model regresi linear sederhana. Yang kedua, metode kuadrat terkecil. Ketiga, koefisien determinasi. Keempat, asumsi model. Kelima, uji keberartian. Keenam, estimasi dengan persamaan regresi. Yang ketujuh, analisis residual. Materi pertama, regresi linear sederhana. Model regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan intercept ditambah kemiringan garis regresi dikali variabel bebas ditambah suku sisaan. Persamaan regresi linear sederhana sama dengan intercept ditambah slope dikali variabel bebas. Estimasi persamaan regresi linear sederhana sama dengan B0 ditambah B1 dikali variabel bebas. Metode kuadrat terkecil. Kriteria kuadrat terkecil. Prinsip meminimalkan jumlah kuadrat jarak atau selisih antara nilai variabel tak bebas sebenarnya dengan nilai estimasi variabel tak bebas atau error. Min sigma dalam kurung
nilai estimasi KI dari variabel tak bebas dikurang nilai observasi KI dari variabel tak bebas kuadrat. Untuk rumus kemiringan atau slope persamaan regresi estimasi, yaitu B1 sama dengan sigma nilai variabel bebas untuk observasi KI dikali nilai variabel tak bebas untuk observasi KI dikurang dalam kurung sigma nilai variabel bebas untuk observasi KI dikali sigma nilai variabel tak bebas untuk observasi KI dibagi N per sigma nilai variabel bebas untuk observasi KI kuadrat kurang dalam kurung sigma nilai variabel bebas untuk observasi KI kuadrat dibagi N. Rumus intercept persamaan regresi estimasi, yaitu B0 sama dengan rata-rata nilai variabel tak bebas dikurang slope dikali rata-rata nilai variabel bebas. Contoh soal. Sebagai bagian dari kampanye, Red Auto menggunakan media televisi untuk iklan selama akhir pekan yang lalu. Berikut adalah data dari 5 sampel penjualan. Sampel pertama, banyaknya iklan di TV 1 dengan 14 jumlah mobil terjual. Sampel kedua, banyaknya iklan TV 3 dengan 24 jumlah mobil terjual. Sampel ketiga, banyaknya iklan TV 2 dengan 18 jumlah mobil terjual. Sampel keempat, banyaknya iklan TV 1 dengan 17 jumlah mobil terjual. Sampel yang kelima, banyaknya iklan di TV 3 dengan 27 jumlah mobil terjual. Pertama-tama kita akan mencari kemiringan persamaan regresi estimasi, di mana B1 itu atau slope sama dengan 220, yaitu sigma SI dikali YI. Totalnya 220 dikurang 10 dikali 100 per 5 karena terdapat 5 sampel, jadi N nya itu adalah 5 per 24 dikurang 10 kuadrat dibagi 5 sehingga hasilnya adalah 5. Kemudian kita mencari intercept persamaan regresi estimasi, di mana B0 itu sama dengan 20 dikurang 5 dikali 2 sehingga interceptnya itu adalah 10. Yang ketiga, kita mencari estimasi persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 10 B0 ditambah B1S ditambah 5S. Sehingga interpretasi, jika banyaknya iklan bertambah 1 kali, maka dapat meningkatkan banyak penjualan mobil sebanyak 5. Dan ini merupakan scatter diagram dari 5 sampel penjualan, yaitu grafiknya itu naik ke atas. Oke, kita sekarang masuk ke bagian koefisien determinasi. Hubungan antara SST, SSR, SSE, yaitu SST sama dengan SSR ditambah SSE. Untuk SST kita dapat lihat di sini SSR ditambah SSE. Koefisien determinasi yaitu R kuadrat sama dengan SSR per SST. Koefisien korelasi sampel RSY sama dengan akar kuadrat dari koefisien of determination. Koefisien determinasi, di mana B1 merupakan slope persamaan regresi estimasi dan Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X. Kita masuk ke contoh soal yang tadi, yaitu kita menghitung koefisien determinasi. R kuadrat sama dengan SSR dibagi SST. SSR ini rumusnya, sedangkan SST ini rumusnya. Sehingga SSR itu sama dengan 100 dan SST itu 114. Jadi 100 per 114 dan hasilnya adalah 0,8772. Artinya hubungan regresi sangat kuat karena 88% variasi mobil yang terjual dapat dijelaskan oleh banyaknya iklan TV. Kemudian kita menghitung koefisien korelasi, di mana RSY itu sama dengan akar kuadrat dari
koefisien determinasi, sehingga hasilnya adalah 0,9366 atau kita bulatkan menjadi 0,94. Asumsi model. Asumsi tentang suku sisaan error. Error merupakan suatu random variabel dengan rata-rata 0. Varian error dinotasikan dengan ini adalah sama untuk semua nilai variabel bebas. Nilai error saling bebas. Sisaan error terdistribusi normal. Uji signifikasi. Untuk menguji keberartian hubungan regresi, maka harus dilakukan uji hipotesis antara B1 sama dengan 0. Dua pengujian yang umum digunakan adalah uji T dan uji F. Kedua pengujian di atas memerlukan estimasi varian dari error dalam model regresi S2. MSE menghasilkan estimasi untuk varian error. Rumusnya adalah S2 itu sama dengan MSE atau sama dengan SSE per N kurang 2, di mana SSE rumusnya ini atau sama dengan ini. Sekarang kita menghitung uji signifikansi uji T. Hipotesis H0 banding kemiringan sama dengan 0. Hipotesis yang kedua HA banding kemiringan tidak sama dengan 0. Statistik uji yaitu T sama dengan B1 per SB1, di mana SB1 kuadrat itu sama dengan S kuadrat dikurang sigma SI kuadrat dikurang NS pangkat min 2. Aturan penolakan, tolak H0 jika T kurang dari min T alfa per 2 atau T lebih dari T alfa per 2, di mana T alfa per 2 ini didasarkan pada distribusi T dengan derajat bebas N kurang 2. Contoh soal, kita menggunakan contoh soal yang tadi, uji T, hipotesis, aturan penolakan. Untuk alfa sama dengan 0,05 dengan derajat bebas sama dengan 3. Sehingga T alfa kuadrat itu hasilnya T 0,025 itu sama dengan 3,182. Statistik uji T sama dengan 5 per 1,08 sama dengan 4,63. Kesimpulan, tolak H0, banyaknya iklan melalui TV signifikan mempengaruhi jumlah mobil yang terjual. Pada alfa itu sama dengan 0,05. Confidence interval untuk kemiringan. Kita dapat menggunakan interval keyakinan atau confidence interval 1 kurang alfa 100% kemiringan untuk menguji hipotesis seperti halnya yang digunakan pada uji T. H0 ditolak jika hipotesis kemiringan tidak masuk dalam confidence interval untuk kemiringan. Confidence interval untuk kemiringan adalah estimasi titik dari kemiringan kurang lebih batas kesalahan. Contoh soal, kita mencari aturan penolakan. Tolak H0 jika 0 tidak masuk dalam confidence interval untuk kemiringan. Kemudian kita mencari confidence interval 95% untuk kemiringan, sehingga hasilnya adalah bisa 1,56 sampai 8,44. Kesimpulan, tolak H0, banyaknya iklan melalui TV signifikan mempengaruhi jumlah mobil yang terjual. Pada alfa sama dengan 0,05. Uji signifikansi uji F. Tadi uji T, sekarang kita uji F. Pada bagian hipotesis berbeda, di mana tadi ini tidak sama dengan 0, sedangkan di uji F sama dengan 0. Statistik uji F sama dengan MSR per MSE. Aturan penolakan, tolak H0 jika F lebih dari F alpha, di mana F alpha didasarkan pada distribusi F dengan derajat bebas 1 dan N kurang 2. Contoh soal, uji F, hipotesis, aturan penolakan, untuk alfa sama dengan 0,05, derajat bebas sama dengan 1. 3 banding F 0,05 sama dengan 10,13. Tolak H0 jika F lebih dari 10,13. Statistik uji F itu sama dengan MSR
per MSE, MSR 100, MSE 4,667, sehingga hasilnya adalah 21,43. Kesimpulannya, H0 ditolak. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang multiple linear regression atau regresi linear berganda. Pengertian, regresi linear berganda adalah cara untuk menentukan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen x1, x2 sampai xn dengan variabel dependen y. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti untuk meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel independen atau hasil bila dua atau lebih variabel independennya jadi faktor prediksi yang menjadi faktor prediktor dimanipulasi. Jadi istilahnya, kalau misalnya kita punya hubungan antara dua variabel dengan hasilnya, kalau misalnya kita ganti nilai variabel x-nya, bagaimana hasilnya akan berubah. Itulah fungsi regresi linear berganda untuk mencari tahu. Jadi kita bisa masuk ke dalam bentuknya. Bentuk dasarnya adalah y ya atau y sama dengan alpha konstan plus b1 x1 plus b2 x2 sampai bn xn, dimana y xn atau y adalah variabel terkait atau yang biasa digunakan sebagai hasil, dan x adalah variabel independen yang bisa berubah-ubah. Alpha adalah konstanta dan b adalah koefisien regresinya, nilai peningkatan atau penurunan. Jadi kalau misalnya nilainya diganti, misalnya ditambahkan 1, bagaimana akan berubah hasil akhirnya. Yang menentukan adalah koefisien regresinya. Analisis relasi ganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Jadi ini digunakan untuk menentukan hubungan antara dua variabel independen. Kita mencari tahu apakah mereka punya hubungan. Jadi kalau misalnya satu dirubah, maka satunya lagi juga akan terefek, atau misalnya tidak akan berubah sama sekali. Itulah gunanya analisis korelasi ganda ini. Lalu kita masuk ke rumusnya. Ry x1 x2 sama dengan Ry x1 kuadrat tambah Ry x2 kuadrat dikurang 2 kali Ry x1 Ry x2 dan dikali Ry x1 x2 dibagi oleh 1 dikurang R x1 x2 kuadrat lalu diakarkan, di mana Ry x1 x2 adalah korelasi variabel x1 dengan x2 terhadap y, dan Ry x1 adalah korelasi sederhana antara x1 dengan y. Ry x2 juga sama dengan Ry x1 tetapi dengan korelasi antara x2 dengan y. Rx1 x2 adalah hubungan sederhana antara x1 dengan x2. Analisis determinan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel independen. Jadi istilahnya, kalau misalnya 1, berarti cuma dia yang mempengaruhi hasil akhirnya. Kalau misalnya dia 0, dia tidak akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya sama sekali. Itulah gunanya analisis determinan, untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya dia atau suatu variabel terhadap hasil akhirnya. Seperti ini. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. Ada sebuah kasus penelitian terhadap ini salah saya tulisnya.
ini 10 harusnya 4. Ada 4 rumah tangga. Diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang per minggu, pendapatan per minggu X1, dan jumlah anggota keluarga X2. Bagian berikut datanya. Lalu kita disuruh menggunakan bentuk Y sama dengan B1 plus B2X1 plus B3X2, atau sama saja dengan ini, misalnya B saja plus B1X1 plus B2X2, ini sama aja. Lalu kita ditanya, berapakah nilai ramalan Y jika X1 itu 11 dan X2 itu 8? Lalu yang pertama-tama adalah kita harus mencari tahu beberapa nilai. Yang kita sudah ketahui adalah nilai Y, nilai X1, dan nilai X2. Lalu untuk setiap baris itu kita harus cari tahu Y X1, Y X2, X1 X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y2 kuadrat. Lalu semua hasilnya itu kita jumlahkan. Dan lalu kita dapat total. Lalu kita hitung menggunakan rumus ini. Kita masukkan semua nilainya, dapatlah yang ini. 4B1 plus 26B2 plus 16B3 sama dengan 62. 26B1 plus 156B2 plus 18B3 sama dengan 406. 16B1 plus 108B2 tambah 79B3 sama dengan 281. Kalau cari dimasukkan, lalu kita matrikskan. B1, B2, dengan B3 itu dikeluarkan semua. Lalu yang hasilnya dari ini, yang B1 ini, kita matrikskan, dapat hasilnya ini. Punya matriks A, matriks B, dengan matriks H. Pertama-tama, kita harus cari dulu determinan A. Untuk kasus ini, determinan A itu 9244. Kemudian, kita cari determinan A1, yaitu determinan A dengan kolom 1 diganti dengan H. Cari determinannya, didapat 60.044 minus. Lalu untuk mencari B1, kita bagi determinan yang baru kita dapat dengan determinan A. Kita bagi hasilnya 6,5. Lalu kita juga lakukan untuk mendapatkan determinan A2. Kita ganti kolom yang kedua dengan matriks hasilnya. Kita dapatlah determinannya, yaitu minus 348 dibagi dapat 0,04. Lalu untuk yang terakhir, untuk determinan A3 sama juga diganti kolom ketiganya dengan matriks H. Kita dapat determinannya dibagi dapat 0,2. Maka dapatlah kita Y sama dengan B plus B1 X1 plus B2 X2 sampai dengan Bn Xn. Kita masukkan Y sama dengan 6,5 plus 0,04 X1 tambah 0,2 X2. Berarti untuk kasus ini, setiap penaikan nilai X1, hasil akhirnya akan berubah sebanyak plus 0,04. Dan untuk setiap perubahan X2, peningkatan setiap nilai X2, maka hasil akhirnya akan naik sebanyak 0,2. Lalu, jika X1 sama dengan 11 dan X2 sama dengan 8, maka hasilnya kita tinggal masukkan saja. X1 diganti dengan 11, X2 diganti dengan 8. Lalu dapatlah kita hasilnya 8,54.